Halo guys, welcome back to Bimbel Pak Bilchan. Pada video kali ini kita akan membahas aplikasi dari induksi elektromagnetik yang kita sebut sebagai transformator. Transformator sesuai dengan namanya, transformasi, mengubah sesuatu. Nah, apa yang diubah? Di sini kita bisa lihat bahwa transformator adalah instrumen listrik untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik bolak-balik atau arus AC. Tidak semua alat listrik membutuhkan tegangan yang tinggi. Ya, contohnya charger HP kamu. PLN memberikan tegangan 220 volt, tetapi charger HP kamu tidak membutuhkan setinggi itu, makanya ada transformator untuk menurunkannya. Ataupun dari PLN menuju ke rumah kamu, agar tidak terlalu kehilangan banyak energi, tegangannya itu harus diberikan tinggi dulu untuk ditransfer kepada rumah-rumah. Nah, nanti di rumah nanti ada juga transformator di tiang listrik biasanya untuk menurunkan nilai tegangannya sebelum masuk ke rumah kalian. Banyak sekali aplikasi transformator yang ada juga di dalam instrumen listrik lainnya. Nah, pada dasarnya ada 3 komponen penting pada transformator. Yang pertama adalah kumparan primer, yang kedua adalah kumparan sekunder, dan yang ketiga adalah inti besi atau iron core. Nah, pada kumparan primer biasanya disambungkan dengan sumber listrik, guys. Jadi, sumber listrik yang ada, entah kita mau naikin atau kurangin, dikaitkan kepada kumparan primer, ya. Ingat bahwa arusnya adalah AC. Nanti kita belajar grafiknya seperti ini, rangkaian AC, ya. Bolak-balik. Nah, kemudian ketika kita tahu bahwa kita berikan listriknya AC, berarti arusnya itu berubah-ubah, ya. Otomatis, ya, sesuai dengan hukum Biot-Savart, ada arus, dia akan menciptakan medan magnet. Nah, medan magnetnya juga berubah-ubah karena arusnya berubah-ubah. Nah, nanti perubahan B-nya ini akan masuk ke dalam kumparan, dan sesuai dengan hukum Faraday, dia akan menghasilkan arus listrik juga. Jadi, medan magnet di sini dihasilkan oleh arus di kumparan pertama, nanti oleh perubahan medan magnet ini akan menghasilkan arus pada kumparan sekunder. Nah, ada 2 jenis transformator, guys. Yang pertama, step up transformator, dan yang kedua, step down transformator. Step up artinya tegangan naik, step down artinya tegangan turun. Step up digunakan untuk menaikkan tegangan, di mana jumlah kumparan primer lebih sedikit daripada sekunder. Karena kita tahu bahwa semakin banyak lilitan, maka tegangannya semakin tinggi. Jadi, dari primer ke sekunder, jumlah lilitannya akan meningkat karena tegangannya meningkat. Tetapi kalau step down transformers itu adalah untuk menurunkan tegangan, otomatis jumlah lilitan pada primer lebih besar daripada jumlah lilitan sekunder. Berkurang, otomatis tegangannya berkurang. Nah, di sini kita lihat bahwa ada beberapa rumus yang berlaku pada transformator. Sesuai dengan hukum Faraday bahwa GGL sama dengan minus N, D flux bagi DT. Dari rumus ini kita bisa simpulkan bahwa tegangan yang dihasilkan atau voltase itu akan sebanding dengan jumlah kumparan yang ada. Otomatis untuk semua transformator atau saya singkat sebagai trafo, itu berlaku perbandingan tegangan sama dengan perbandingan lilitan. Jadi NP per NS sama dengan VP per VS. NP adalah jumlah lilitan pada kumparan primer dan NS adalah jumlah kumparan pada lilitan sekunder. Nah, dari trafo ini kita bisa menghitung efisiensi dari trafo, ya, efisiensi dari trafo. Nah, efisiensi dari trafo itu adalah, rumusnya adalah daya keluaran atau daya keluaran berarti di sekunder, ya. Di sekunder, jadi PS, daya pada sekunder, dibagi daya pada kumparan primer dikali 100%. Nah, daya pada primer di sini dan daya pada sekunder. Nah, pada prosesnya dari
primer ke sekunder, itu terjadi transfer energi terkadang hilang karena gesekan ya, ataupun karena ada hal-hal lain. Nah, sehingga menyebabkan bahwa PS tidak mungkin sama dengan PP, kecuali transformator ideal. Nah, kemudian sesuai dengan rumus, ya, rumus dari daya listrik, kita bisa ganti karena rumus P sama dengan V kali I, berarti ini menjadi VSIS bagi VP IP dikali 100%. Dan rumus ketiga itu adalah karena perbandingan tegangan sama dengan perbandingan lilitan, berarti berubah menjadi NSIS dibagi NPIP dikali 100%. Nah, ada kalanya kita bisa asumsikan bahwa trafonya ideal. Jadi kalau trafonya ideal, itu artinya tidak ada energi yang hilang. Berarti daya primer sama dengan daya sekunder. Nah, berarti VPIP sama dengan VSIS, berarti VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, berarti karena VP per VS itu sama dengan NP per NS, berarti untuk trafo ideal dia juga berlaku NP per NS sama dengan IS per IP. Nah, di sini kita punya N itu adalah jumlah lilitan. Kalau P primer, kalau S sekunder. V adalah tegangannya, satuan volt, I-nya adalah arus listrik, satuan ampere, dan P adalah daya listrik. Daya listrik, satuan watt. Nah, demikian pembahasan mengenai transformator. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and see you in the next video. Thank you guys.